Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ibu seperjuangan, Bapak Ibu guru SMA saya satu kandang seperjuangan yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu mengembangkan potensi yang kita miliki, mengembangkan kompetensi kita yang tujuannya nanti adalah untuk membersamai anak-anak untuk agar mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Salawat dan salam tetap tercurahkan dari Bapak Muhammad SAW yang nanti akan kita harapkan sahabatnya di hari kiamat, karena hanya Nabi Muhammad lah yang bisa, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu rekan sahabat jualan yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah rencana tindak lanjut dari tugas saya yang saya berjudul membudayakan olahraga memanfaatkan kartu kebugaran jasmani. Dari sini nanti tolong dari Bapak Ibu memberikan masukan atau mungkin kalau kurang jelas bisa bertanya. Yang pertama, mengapa saya mengambil judul atau tema membudayakan olahraga? Yang pertama, kebugaran jasmani ini sudah jamak diakui oleh semua orang bahwa kebugaran jasmani itu sangat mendukung keberhasilan proses maupun hasil dari belajar. Tanpa kebugaran jasmani itu saya yakin semua siswa yang belajar, apalagi yang kita belajarnya mulai dari jam 7 sampai jam 3, itu saya yakin mereka tidak akan mampu kalau mereka tidak memiliki kebugaran jasmani. Makanya ini saya angkat kebugaran jasmani. Salah satu caranya adalah dengan cara membudayakan olahraga secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini didasari dari kebiasaan Gen Z saat ini, usia sekolah baik dari SMP maupun SMA itu ada kecenderungan untuk malas bergerak. Mereka lebih asik kepada gadgetnya, gawenya masing-masing. Karena apa? Karena di gawe tersebut itu menawarkan sesuatu yang membuat mereka senang, menawarkan sesuatu yang mereka inginkan itu ada di gawe tersebut. Nah, ini menjadi penyebab mereka malas bergerak. Yang ketiga, mengapa saya mengambil ini? Yang ketiga adalah berdasarkan hasil tes BIP yang saya lakukan kepada kelas 12.7, 12.8, 12.9 dan 12.10 kelas yang saya ampu, itu ternyata dari sekitar 140-an, 30 berasal 30 berapa, itu hanya 7%, hanya sekitar 7% itu anak yang tingkat kebugaran jasmaninya, ada VO2 max-nya bagus, itu bukan bagus ya, sedang. Baru sedang saja itu 7%. Sedangnya itu seberapa? Itu ada di tes BIP, hasil tes BIP itu rata-rata mereka hanya mampu di level 3 atau 4. Bahkan ada yang level 2. Itu kalau kita lihat di tabel, level 2 itu sangat kurang. Sangat kurang. Yang kurang banyak. Bahkan yang tidak masuk di tabel itu juga ada. Kalau di bawah 2 kan dimasukkan. Jadi itu hanya 7%. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka saya punya program yaitu membudayakan olahraga pada siswa kandangan dengan memanfaatkan kartu kontrol. Saya memberikan kartu kontrol berupa kartu kebugaran jasmani. Nah, di kartu ini nanti ini ada data berupa identitas,
terus denyut nadi basal, terus aktivitas apa yang mereka lakukan, berapa lama atau berapa banyak aktivitas yang mereka lakukan, denyut nadi di awal sebelum melakukan kegiatan, dan denyut nadi di akhir ketika setelah melakukan kegiatan. Nah, dari sini nanti akan bisa kita ukur seberapa berat mereka beraktivitas, seberapa bermanfaat aktivitas yang mereka lakukan terhadap kebugaran jasmaninya. Itu latar belakang. Nah, terus kegiatan ini atau program saya ini berdasarkan analisis yang saya lakukan yang bisa mendukung kegiatan saya. Yang pertama dari aset SDM atau manusia. Kita memiliki banyak guru, sekitar 61 tenaga pendidikan dan 20 tenaga kependidikan serta 1064 ya. Sekarang dulu 1600, sekarang 1062. 63. Dari sini dari tenaga guru kita punya banyak guru muda, banyak guru yang sudah senior yang mempunyai tekad kuat untuk memajukan SMA Kandangan. Salah satu unsur pendukungnya adalah kebugaran jasmani yang saya programkan. Yang kedua, aset fisik itu kita memiliki lapangan olahraga yang terpadu, kemudian kita pakai kapanpun juga, dalam kondisi apapun, asalkan bukan hujan yang sangat deras, itu tetap bisa kita pakai. Kita punya halaman yang luas yang bisa dijadikan aktivitas anak-anak ketika nanti program ini dilaksanakan. Terus aspek sosial ini di masyarakat kita mendukung banyak komunitas olahraga yang ada di sekitar kita. Ada klub sepeda, ada klub futsal, baik mulai dari anak-anak sampai usia tua. Ada klub atau komunitas bulu tangkis, ada komunitas voli juga ada, sepak bola juga ada. Ini sangat mendukung kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Yang keempat, aspek politik, hanya kebijakan kepala sekolah ini juga sangat mendukung dengan adanya program ini. Dan nanti insya Allah kalau nanti misalnya saya sudah buat modul, nanti saya tawarkan kepada koordinator P5 di SMA Jatuh Kandangan. Kalau memang layak, dia nanti bisa dimasukkan di P5. Yang kelima, aspek finansial kita didukung, meskipun ini nanti tidak menggunakan biaya, tapi aspek finansial mungkin nanti ada tambahan dari fasilitas yang dari sekolah, nanti ada pendukungnya dari dana BOS, ada dana BPUPP, ada kantin sekolah itu yang mendukung gizi anak-anak, dan ada koperasi juga yang mendukung gizi anak-anak. Ini aset yang kita miliki untuk mendukung kegiatan. Yang berikutnya, tujuannya apa toh saya membuat program ini? Yang pertama, satu, membudayakan siswa melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara mandiri, meskipun tanpa kita awasi, tanpa kita kontrol, mereka bisa melakukan olahraga secara mandiri. Dengan kontrolnya apa? Kartu kebugaran jasmani. Kalau Indonesia punya kartu pintar, ada kartu prakerja, guru olahraga punya kartu kebugaran jasmani. Yang kedua, setelah anak-anak terbiasa terbudayakan dengan aktivitas fisik olahraga secara mandiri, maka secara otomatis bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Dan yang ketiga, dampak dari yang ketiga bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuan kita itu. Jadi setelah terbudaya dengan olahraga, otomatis kesehatan meningkat, dan yang terakhir kebugaran jasmani. Nah, ini memang berbeda. Syaratnya kebugaran jasmani itu memang harus sehat dulu. Tanpa sehat mereka tidak akan bisa bugar. Karena kalau istilahnya bugar itu kan bisa melakukan aktivitas secara maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan.
Kalau tidak sehat, tidak mungkin dia bisa mencapai level yang ketiga. Tapi yang diharapkan hampir sama dengan tadi, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik, kualitas kesehatan siswa meningkat, akhirnya kebugaran jasmani siswa meningkat. Nah, langkahnya gimana? Langkah-langkah untuk mencapai capaian tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kita berdiskusi dengan siswa. Mengapa kok kita harus berdiskusi dengan siswa? Tujuannya nanti, tujuan saya itu agar mereka itu bisa menyuarakan menyuarakan apa tuh keinginan mereka. Kira-kira aktivitas fisik apa atau yang mereka inginkan. Nah, yang pertama diskusi dulu hakikat sehat. Sehat itu apa? Syaratnya apa? Terus kriteria sehat menurut WHO itu apa? Nanti kita pahamkan dulu kepada anak-anak. Kalau mereka sudah paham, baru nanti diskusi dampak olahraga terhadap kesehatan. Dampak olahraga terhadap kesehatan itu apa? Berikutnya, setelah mereka paham, oh ternyata olahraga itu ada dampaknya kepada tubuh kita. Baru diskusi tentang kebugaran jasmani. Syaratnya apa tuh kebugaran jasmani? Terus yang mendukung kebugaran jasmani itu apa saja? Apakah hanya olahraga saja? Tidak mungkin. Perlu mereka juga asupan gizi. Terus olahraga yang seperti apa yang membuat mereka bugar? Apakah cukup 1 hari selama 1 minggu bisa buat mereka bugar? Apakah harus 3 hari, harus seminggu penuh, atau apakah harus 1 hari 3 kali? Nanti kan kita bahas di diskusi tentang kebugaran jasmani. Terus syaratnya, bagaimana cara menyusun programnya. Terus yang keempat, setelah mereka paham dengan konsep sehat, konsep olahraga dan konsep jasmani, maka kita inventarisir kemauan anak-anak itu apa. Bagaimana dengan untuk meningkatkan jasmani itu melalui aktivitas apa, olahraganya apa yang mereka mau. Kita tampung dari mereka kira-kira olahraga yang cocok dengan mereka dan yang mereka sukai bisa dilakukan di sekolah itu apa, kita inventarisir. Setelah kita inventarisir, kita anak-anak menentukan. Yang menentukan biar anak-anak menentukan olahraganya pakai ini Pak, olahraganya pakai ini Bu. Itu kalau di ilmu pembelajaran ada anak-anak bisa menentukan choice-nya, bisa menentukan pilihan. Setelah voice menentukan menyuarakan pendapat mereka, kita beri kesempatan mereka untuk choice-nya menentukan pilihan. Tujuannya apa? Biar mereka bisa menjadi owner atau pemilik project ini. Kalau mereka sudah jadi ownernya, jadi ownership pemilik projectnya, kemungkinan mereka akan dengan senang hati memuluskan atau mewujudkan proyek yang mereka miliki tersebut. Itu. Setelah tentukan pilihan, mereka diberi kesempatan untuk menentukan waktu dan tempat kapan proyek ini dimulai, tempatnya di mana. Yang berikutnya lagi, setelah menentukan proyek, baru mereka kita ajak, kita beri kesempatan untuk menyusun program. Program pertama, misalnya kalau dalam 1 minggu ada 3 kali latihan. Latihan pertama itu menggunakan fasilitasnya apa, olahraganya misalnya badminton atau olahraganya sirkuit training atau olahraga futsal dan yang lain. Yang penting mereka menentukan menyusun program, tentunya tetap mengacu pada konsep kebugaran jasmani tadi. Olahraga yang seperti apa tuh yang berdampak kepada tubuh kita. Kadang-kadang kita kan tahu di balai desa atau di mana ibu-ibu yang melakukan komunitas senam, itu tujuannya apa?
tujuannya kan untuk mengurangi berat badan atau menjaga kondisi. Tapi dampaknya nyatanya apa? Bukan semakin proporsional, tapi semakin berbobot. Jadi itu karena apa? Karena mereka melakukan aktivitas itu 1 minggu hanya sekali. Yang kedua, intensitas latihannya itu masih di bawah ambang minimal. Karena kan untuk menentukan intensitas itu harus dihitung dulu dengan denyut nadi. Denyut nadi latihan untuk kebugaran jasmani itu minimal berapa persen? Maka 70%. 70 sampai 80%. Terus hitungnya gimana? Itu dari usia 220 dikurangi usia, kalikan 70, ketemunya berapa? Ternyata rumit ya. Itu nanti baru ketemu di programnya. Oh, program saya latihannya ini. Terus 1 minggu sekian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa masa adaptasi atau masa adaptasi tubuh terhadap stres itu hanya bertahan selama 2 kali 24 jam. Jadi misalnya saya latihan hari ini, Bapak Ibu latihan hari ini, maka dampak latihan ini hanya bertahan selama 2 hari. Setelah 2 hari berikutnya akan turun lagi. Makanya latihan minimal 1 minggu harus 3 kali minimal. Kalau profesional latihannya 1 minggu itu bisa 14 kali, pagi dan sore. Jadi, terus langkah berikutnya itu eksekusi atau melaksanakan program tersebut. Kita laksanakan. Tentu acuannya adalah mereka tetap kontrolnya dengan kartu kebugaran jasmani. Nah, struktur program ini dilaksanakan di mana? Yang pertama masuk di dalam jam pembelajaran BCUK, apapun bentuk olahraganya itu nanti anak-anak diharapkan tetap membawa kartu kebugaran jasmani. Ini sudah saya praktekkan kemarin di kelas 12, 7 sampai 12, 10 yang saya ampu. Meskipun tidak konsisten yang saya harapkan, ada beberapa kelas yang alasannya ada saja yang kartunya ketinggalan dan sebagainya. Tapi ada beberapa kelas yang masih tetap menggunakan tetap dikontrol dengan kartu kebugaran jasmani. Yang kedua, harapan saya nanti ini bisa masuk di program P5, terutama pas tema-tema gaya hidup berkelanjutan atau bangun jiwa dan raga ya. Bangun jiwa dan raga. Ini sebenarnya bisa masuk di situ bagaimana membangun raga mereka biar tetap punya jiwa yang sehat. Seperti al-aqlus salim, fi'il salim, gitu Pak Rahman ya. Mensana incorpore sano, berarti dalam tugas sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Terus yang berikutnya strukturnya itu tugas mandiri di rumah, tetap dikontrol menggunakan kartu perjalanan. Jadi mereka ketika aktivitas dihitung dulu unit nadinya, baru mereka melakukan aktivitas dihitung lagi. Ini kalau sudah terbiasa nanti akan berdampak kepada tubuh mereka. Berikutnya, siapa mitra komunitas yang kita ajak? Tentunya komunitas yang diajak adalah dari guru olahraga, guru BCUK. Karena apa? Karena ini memang tujuan olahraga satu, hanya ingin melihat putra putri kita itu adalah sehat dan bugar. Yang kedua, koordinator P5. Dan yang ketiga, komunitas biologi. Mengapa komunitas biologi? Karena olahraga ini erat kaitannya dengan biologi, terutama ilmu faalnya. Bagaimana jantung bekerja, bagaimana otot bekerja. Ada sistem otot, ada sistem kardiovaskuler. Ototnya, saya olahraga kok dadanya tidak panas, tapi kakinya kok ngowel. Berarti kan sistem ototnya yang kurang maksimal. Saya olahraga masih kuat kakinya, tapi dadanya kok panas, berarti sistem kardiovaskulernya yang kurang maksimal. Dan itu nanti kita kolaborasi dengan guru biologi supaya anak-anak paham bahwa ini loh ketika kamu beraktivitas
Kreativitas itu yang bekerja ini, beratnya jantung ini loh. Dan ini guru agama juga berperan karena apa? Dari sini untuk mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara olahraga. Tidak kita syukuri dengan cara olahraga, bisa jadi nanti kesehatannya itu akan nikmat kesehatannya akan diambil karena kita tahu kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat itu kalau ketika kita sudah merasa sudah sakit itu baru kita ternyata sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya untuk evaluasi, siapa pelaku evaluasi? Pelakunya yang pertama guru PJOK, yang kedua peserta didik. Mereka diberi kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Pak, saya melakukan aktivitas ini kok denyut nadinya kok tetap saja tidak ada. Saya aktivitas awalnya denyut nadi awalnya 100, aktivitas kok hanya 120, kok sedikit atau bahkan turun, tidak mungkin turun, kok hanya 110. Itu nanti mereka bisa mengevaluasi berarti tingkat aktivitas yang kurang berat. Tuh, bisa. Atau mereka juga bisa mengoreksi hasil dari temannya. Dilihat benamu kayak apa, mereka dilihat kalau bisa semuanya ternyata loh kok segini, berarti kamu kurang. Karena mereka sudah dibekali tadi tentang hakikat kebugaran jasmani. Nah, dari mana data dikumpulkan? Itu dari kartu kontrol tadi dan teman sejawat dari teman-teman PJOK yang lain dan peserta didik. Nah, kemungkinan tantangan. Nah, ini yang sudah saya perhatikan. Tantangan yang pertama adalah membutuhkan konsistensi dari kita sendiri. Kita harus sejueh mungkin kepada anak-anak untuk selalu mengingatkan bahwa mengisi aktivitas, mengisi kartu kebugaran jasmani. Yang sering anak-anak itu latihan pusat tapi lupa untuk menghitung denyut nadi awal dan lupa menghitung denyut nadi akhir. Kelingane, ingat ketika sudah ada di rumah, jadwal saya masukkan. Dan yang kedua, ini manipulasi data dari peserta didik pada saat mereka melakukan aktivitas di rumah. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya ditulis saja. Nah, ini tantangan yang kedua, ini realitas seperti itu. Tantangannya dari peserta didik adalah manipulasi data. Nah, solusinya gimana? Guru PJOK yang pertama, guru PJOK harus saling menguatkan. Bahkan bukan hanya guru PJOK, guru yang lain pun juga harus saling menguatkan untuk selalu kita konsisten, selalu kita membangun semangat kita untuk terus menjaga agar anak-anak itu beraktivitas. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kan aslinya data ini bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Datanya asli itu nanti akan bermanfaat bagi untuk mengurangi resiko. Kalau misalnya setelah mereka beraktivitas di data yang mereka tulis itu bagus, ternyata setelah kita melaksanakan tes kita samakan dengan yang lainnya. Nah, karena kita tidak tahu, kita hanya berdasarkan data saja, mereka nanti akan mendapatkan beban yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh yang mereka miliki. Akibatnya bisa overtraining atau bahkan yang paling parah adalah berhentinya kerja jantung. Karena apa? Karena jantungnya sudah mogok, tidak mau bekerja. Itu kan banyak penyebabnya. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak, mengapa kok jantungnya mogok? Bisa jadi karena mereka jantungnya itu memberi informasi palsu pada otaknya. Kok bisa jantung memberi informasi palsu pada otaknya? Ini jantung, tubuh apapun ketika sudah mengalami sesuatu yang maksimal maka akan memberikan sinyal ke otak untuk segera berhenti. Nah, karena jantungnya itu berbohongnya karena bisa jadi karena doping, mereka doping itu nanti jantungnya sebenarnya sudah capek, tapi karena
karena berbohong, karena ditutupi dengan doping tadi, maka jatuh tetap bekerja. Makanya otaknya tidak memberitahu untuk berhenti. Nah, ketika sudah jantung mentok kerjanya, otak tak tahu kalau itu sudah mentok. Akhirnya terjadi meninggal. Dan terakhir, terima kasih sudah sampai ke slide terakhir bahwa olahraga adalah bagian penting dari kehidupan. Kamu harus melakukannya setiap hari tanpa berapapun usia kita. Tentu olahraganya harus kita sesuaikan dengan usia. Ada usia tadi 20 dikurangi usia, itu patokannya. Semakin banyak umurnya, pengurangannya kan semakin banyak, berarti olahraganya semakin ringan. Terima kasih. Dari sini ada yang perlu dielaborasi dengan saya, dikuatkan atau mungkin semoga Pak Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Tis, dari papan dengan tadi sudah luar biasa. Tapi dengan berhubungan dengan tes, big test dari SMA Kandangan itu 7%. 7% ini termasuk PR dari kita semua. Mungkin dari saya mungkin diadakan program aja yang sesuai dengan kebugaran, maksimal 1 minggu bisa 3 atau 4 kali yang mendekati kebugaran jasmani yang berhubungan dengan metode tesnya big test itu. Terus yang kedua, kemarin saya dengan anak 12/1 juga melaksanakan big test. Ternyata ada satu anak yang mengambil saya, itu namanya Pak Harim. Dia bertanya, Pak, ternyata kita tes big test dengan lari di jalan itu berbeda, ya berbeda. Intervalnya juga berbeda. Jadi kita minta kalian gimana caranya saya bisa optimal sesuai yang kita praktekkan pada waktu di luar, di jalan raya itu. Terima kasih. Kan lebih berat di big test karena ada berhenti dulu, dia baru lari. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Terima kasih Pak Andri. Itu yang pertama, memang PR kita, ya, PR saya, Pak Andri dan Pak Ridwan untuk bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak. Itu memang PR berat karena apa? Karena kita hanya 1 minggu 1 kali, itu pun bisa jadi mereka olahraga itu hanya sebagai pelepas penat. Setelah 1 hari mereka di kelas, itu mereka bisa keluar, bahkan mereka bisa melakukan apapun ketika keluar. Dan itu kalau mereka kita minta untuk melakukan aktivitas yang dites misalnya, itu bisa jadi ada anak yang harusnya dia itu kuat, tapi malu dianggap kuat. Ada yang seperti itu. Ada malu dianggap kuat. Atau mungkin juga strategi kita yang kurang pas. Mereka ketika tes pasangannya itu tidak seimbang. Maka ketika ada yang sudah baru 2 istirahat, ada yang harusnya dia kuat 10, dia 6 sudah pinggir. Kenapa? Karena tidak ada temannya, malu kalau berlari sendiri. Nah, nanti kita akan mengadakan tes PIP secara rutin, minimal 3 bulan sekali. Itu adakan di awal, di tengah, dan di akhir. Ada peningkatan atau tidak ketika kita melaksanakan. Dan yang kedua, tes PIP atau SFT itu memang berbeda dengan lari di luar. Karena kalau tidak dites itu dari awal ke akhir itu semakin cepat. Level 1 dengan level 2 ulangannya sama, tapi waktunya tidak sama. Jadi satu ulangan itu level waktunya tidak sama. Dan level berikutnya itu semakin banyak ulangannya, semakin sedikit waktunya. Padahal kondisi kita semakin turun. Nah, kondisi kita semakin turun, tapi waktunya harus semakin cepat. Terus
ulangannya juga semakin banyak, repetisinya semakin banyak. Itu yang menyebabkan itu semakin berat. Nanti kalau ada yang bertanya, ya memang jauh berbeda ketika kita tes 12 menit atau lari 2,4, berbeda dengan tes speed. Lari makin pelan nggak masalah, tapi kalau tes speed itu harus semakin cepat. Tapi yang paling aman memang tes speed itu paling aman untuk anak-anak. Karena apa? Karena satu, mereka tidak diberi target. Berapapun yang mereka lakukan itu tetap ada poinnya. Berbeda dengan lari 2,4, targetnya 2,4. Mungkin ada yang lain. Dan ini nanti ya, ini sangat mendukung kita kaitkan dengan GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Nanti kita kolaborasi dengan UKS, terus pemangku program Gerakan Sekolah Sehat. Ya. Ini bentuk. Kalau saya lihat ini di hasil dari tes bib tes itu tadi, saya juga pernah kerja Mas Andi. Kemudian istilahnya gini, untuk tes ini memang dibutuhkan satu fisik, kemudian yang kedua koordinasi antar semuanya, baik itu otot, baik itu otak, baik itu fokus. Jadi 3 faktor inilah nanti yang bisa menentukan anak itu dikatakan dia bugar atau sehat, gitu Pak. Jadi kalau misalkan fisiknya bagus tapi fokusnya nggak bagus kan juga nggak bisa jadi. Kalau koordinasinya, fokusnya nggak ada, fokusnya bagus tapi fisiknya nggak mendukung. Nah, dari 3 ini kalau kita lihat dari SMA Kandengan itu anak 3-3-nya itu yang mempunyai 3-3-nya ini sangat jarang. Nah, untuk kalau saya mendukung sekali untuk diadakan ini Pak, karena memang satu, untuk mengetahui anak itu benar-benar sehat atau enggak. Yang kedua juga mengontrol kefokusannya, karena kita juga melihat gaya anak sekarang ya seperti itu, sehingga untuk fokus terhadap suatu materi atau terhadap suatu pelajaran itu juga untuk memfokuskan satu titik itu juga sulit. Jadi kalau bisa ya memang harus diadakan. Bisa ya memang diadakan. Saya akan mendukung kalau diadakan seperti ini Pak. Jadi kita sendiri juga di UKS juga bisa memperoleh data yang benar-benar akurat anak sehat atau enggak. Terima kasih Bu Ika. Memang kebugaran jasmani itu sangat berpengaruh terhadap apa yang terhadap ketahanan mereka mengikuti semua kegiatan, baik kegiatan di luar maupun di dalam. Fokus itu kan kerja otak. Nah, kerja otak juga membutuhkan koordinasi, suplai oksigen, suplai energi berupa oksigen. Kalau jantung kita tidak kuat, tidak terbiasa, tidak bugar, maka suplai oksigen ke otak kita juga berkurang. Takutnya mereka tidak fokus terhadap apa yang diberikan. Dan ini menjadi PR berat khususnya berolahraga. Mungkin juga dari Bapak Ibu pemangku atau koordinator GSS atau Bapak Ibu guru yang lain. Ini yang bagaimana membuat generasi stroberi ini menjadi generasi salak atau generasi apa yang kuat. Kalau generasi stroberi kan gampang generasi yang lunak, masalah mager dan sebagainya. Nanti kita ubah menjadi generasi salak atau bahkan generasi durian biar keras dengan. Terima kasih. Ada yang lain? Iya, oke. Mungkin menambahkan dari Ibu Ika, kalau memang itu dilaksanakan, yang paling penting itu yang pertama manajemen risiko Pak. Itu yang punya patah kaki atau kelainan jantung, mohon nanti tidak diikuti Pak untuk praktek ini. Mungkin nanti membantu tulis Terima kasih masukannya Pak Tri. Lagi untuk tes atau kebugaran jasmani ini memang satu tadi syaratnya harus sehat dulu. Kalau tidak sehat mereka tidak dibolehkan ikut program ini. Harus sehat dulu. Nanti khusus untuk anak-anak yang berkelainan tetap kita tidak boleh
mengkreditkan atau membedakan, apa istilahnya membedakan? Mendiskriminasikan mereka. Oh, tidak boleh ikut, mereka tetap boleh ikut asalkan mereka tingkat atau intensitas latihannya itu harus di bawah 50% dari umur tadi mereka. Tapi kalau mereka izin tidak ikut, ya tetap kita izinkan dengan skala dokter. Tapi jangan sampai bukan dari kita yang melarang mereka untuk ikut. Ada lagi? Sangat menarik sekali, tujuannya yang sangat bermanfaat, khususnya untuk kesehatan peserta didik. Yang saya tangkap ini adalah pada intinya adalah menumbuhkan rasa senang dan cinta peserta didik pada olahraga. Tadi disampaikan salah satunya akan membuat kartu kontrol, karena membuat peserta didik senang dan cinta itu kan mudah-mudah gampang sulit. Karena kalau anak-anak itu sudah senang, sudah cinta, ya pasti program ini pasti akan berjalan lebih mudah. Nah, oleh karena itu ini mungkin saran dari saya terkait dengan kartu kontrol itu bisa dicetak dengan semenarik mungkin, ya, supaya anak-anak ada ketertarikan. Dan yang kedua, ya mungkin bisa kita mencontoh dari anak-anak pramuka yang dia punya SKU, itu juga menarik. Jadi kalau di pramuka itu SKU itu mereka sama mandiri, ya misalnya lari berapa kilometer gitu nanti dapat apa namanya TKK Ada kesehatan khusus. Itu bisa diadopsi dari di situ juga. Ini itu saja. Terima kasih Mas Ganda Batik. Nanti sebenarnya kalau bisa masuk di aplikasi itu lebih bagus lagi, tapi saya tidak bisa. Nanti kita minta bantuan ke guru TIK bagaimana kontrol ini bisa menjadi sebuah aplikasi di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa. Tapi yang tadi saya tangkap, kartu kita cetak semenarik mungkin biar mereka tertarik untuk mengisi. Syukur nanti kalau kita kasih magnet di kartunya, nanti anak-anak punya kecenderungan untuk selalu menulis di situ. Terima kasih Pak Cik. Ini monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan dan masukan. Yang pertama tentang di tes itu gambaran umumnya seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, apresiasi untuk apa tadi tes denyut jantung ya. Tadi di kelas 11 karena saya selaku guru biologi itu ada materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan di situ juga ada LKPD yang notabene itu ada anak-anak akan menghitung denyut nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Sangat terkait dengan yang Bapak tadi sampaikan untuk mengetahui kesehatan jantung setiap jam. Kemudian di sini juga saya selaku kepala lab biologi juga, lab IPA, akan sangat mendukung kegiatan yang nanti akan dilakukan tes itu, yang notabene insya Allah untuk alat dan bahan di lab biologi itu aman dan bisa mendukung. Mulai dari apa itu ada model organ manusia juga, sehingga anak tidak hanya sekedar misalkan hanya menghitung kemudian belum tahu secara langsung seperti apa tuh bentuk jantung, ada ruangnya berapa. Kalau kita sebutkan modelnya organ-organ dalamnya nanti juga akan semakin membingungkan. Itu sangat saya konsepsi bagus sekali, sehingga nanti kolaborasi antara Kombel
PJOK dengan tombol biologi itu memang sangat menarik. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Yang pertama gambaran tes bib. Tes bib itu anak-anak melakukan lari jaraknya 20 meter. Ada dua tempat, ya, misalnya lapangan basket barat dan timur. Itu ada beberapa level 1 sampai level 17. Per level itu ada ulangannya dan repetisinya. Dan itu ada aturannya. Jadi ada bapak dut, mereka lari ke sini satu ulangan atau satu repetisi. Ada apa lagi? Dut lari ke tempat awal sampai selesai satu level atau ulangannya ke 8. Nah, itu ada waktu yang menentukan mereka tidak boleh terlambat masuk ke tempat tersebut atau tidak boleh kedahuluan bapak dut itu. Kalau sebelum bapak dut sudah sampai, berhenti dulu, dut baru lari. Kalau mereka sampai terlambat 2 kali, misalkan masih lari sudah dut sekali ya, lari lagi dut belum sampai, maka dia harus dianggap gugur. Dan ini nanti semakin lama, level 7 misalnya, itu ada 13 ulangan. Waktunya itu semakin pendek. Jadi semakin lama mereka semakin capek, tapi yang ditempuh harus semakin berat. Nanti akan menarik kalau kita praktekkan ke semua siswa. Terus berikutnya guru juga bisa nanti kita praktekkan. Berikutnya terus tadi memang betul bahwa olahraga itu sangat erat kaitannya dengan biologi. Kenapa? Karena pelaku olahraga itu adalah tubuh kita, dan tubuh kita itu dipelajari di biologi. Bagaimana tuh jantung bentuknya seperti apa? Sing kerja paling abot dhewe sing diem. Ya kalau kita sudah tahu kondisi struktur jantung kita, beratnya kerja jantung kita, itu nanti kita akan punya rasa menyayangi jantung kita. Dan cara menyayangi gimana? Salah satunya ya dengan cara olahraga. Tentu yang paling penting lagi adalah bagaimana menjaga jantung kita itu dari makanan yang membuat jantung kita kerjanya semakin berat. Jadi kalau mereka tahu kondisi jantung kita, jantungnya mereka sendiri, nanti mereka akan menyayangi jantung kita. Kalau mereka menyayangi jantung kita, maka jantung nanti juga akan menyayangi kita. Terima kasih Pak Guru. Oh, itu yang jam berapa Pak? Itu di kelas kok ada bunyi tut. Oh ternyata itu Pak. Saya nggak tahu. Terima kasih. Tidak ada ya, sudah. Maksudnya sudah. Terima kasih Pak Ibu atas apresiasinya. Mudah-mudahan kita nanti tetap bisa membersamai anak-anak mencapai mengembangkan potensi yang mereka miliki. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.